Oh, wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sedaya sami sehat Bapak-bapak? Alhamdulillah. Saya agak kurang sehat ini karena agak over capek. Jadi tadi Bu Yuni waktu WA saya nggak sempat baca. Istri saya yang bangunin saya tadi itu karena ada kegiatan yang agak mepet-mepet waktunya, jadi mungkin karena overtime nih, karena dalu itu nggak bagus nih kalau untuk lewat waktu untuk tidak istirahat. Memang saya penyakitnya kalau overtime itu dadanya yang sakit. Jadi dulu pernah kejadian saya naik sepeda, ada orang buka pintu mobil itu loh, saya natap di ujung pintu mobil itu. Waktu itu saja saya sudah setengah pingsan sebenarnya. Ternyata setelah umur 40 tahunan lewat, 45-an, itu kerasa banget. Kalau pas capek itu di sini kayak dijepit itu rasanya. Jadi sampai sakit banget itu saya jepit. Tapi mudah-mudahan cuma otot karena kebentur, bukan jantung maksudnya. Dan ini jadi membuat agak-agak terlambat. Tadi saya ngisi sebelumnya di Al-Karim juga agak-agak terlambat. Mudah-mudahan tidak mengurangi istiqomah kita dalam belajar, insya Allah. Kita tetap semangat sebagaimana kita belajar dari Abu Hurairah kemarin di hadis nomor 15, bahwa beliau adalah orang yang punya problematika yang banyak tetapi semangat belajarnya luar biasa. Buktinya beliau adalah salah seorang yang meriwayatkan hadis paling banyak. Berapa jumlahnya kemarin? 5.374 hadis dalam jangka waktu 4 tahun. Berarti sehari berapa hadis itu? Artinya orang yang sedemikian susah saja efektif hidupnya sehingga bisa mewariskan hadis paling banyak, dan artinya jariahnya paling banyak. Makanya dengan semua yang hadir malam hari ini mudah-mudahan tetap istiqomah, diberi kemudahan oleh Allah untuk tetap bisa belajar dengan baik, dan semua ilmu yang diperoleh mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Sholatnya sudah 5 rakaat belum? Sholatnya sudah banyak belum? Harus sudah, insya Allah sudah. Ibu-ibu biasanya lebih senang daripada bapak-bapak. Rata-rata yang WA ke saya, Ustadz saya sudah 50 itu ibu-ibu biasanya. Ya Masya Allah. Jadi mudah-mudahan minta istiqomah. Nanti akan dibuat bahagia panjenengan. Karena kita ingat lagi bahwa wali-walinya Allah adalah orang-orang yang banyak melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi setelah yang wajib, yang sunnah-sunnah. Walaupun kalau ibu-ibu ada hadis lain khusus, ibu-ibu itu asal yang wajib terus berbuat baik sama suami, ini masuk surga. Tapi tentu saja kita ingin menjadi orang yang dipilih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ingat lagi Quran surah apa kemarin tentang walinya Allah, surah Yunus ayat ke-62, 63, 64. Ala inna auliya Allah, bahwa ingatlah wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang la khaufun alaihim, tidak punya rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka enggak bersedih hati. Jadi jangan kalau pengen menjadi orang yang bahagia hidupnya nggak sedih hati, ya harus jadi walinya Allah, bukan wali setan. Kalau nggak jadi walinya Allah, menjadi wali setan. Maka disebutkan cirinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Pokoknya bertakwa terus, beriman terus. Di semua tempat, di semua waktu, bareng-bareng ngorong oke, dewean, pokoknya bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi seperti apapun, dalam kondisi kaya atau miskin, pokoknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak adilnya Allah kalau kita harus sugih disit untuk bertakwa, kan enggak. Mau miskin mau kaya kita bisa bertakwa, mau sakit mau sehat kita bisa bertakwa. Ibu-ibu semuanya, kita terakhir kemarin belajar tentang hadis arba'in nomor 15. Masih ingat tentang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir? Apa saja kemarin? Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, yang pertama apa? Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Jadi jangan berkata-kata kecuali jangan punya ilmunya.
meneng luwih apik ketimbang kondo sing ora manfaat. Tapi nek kondo manfaat ketimbang apik luwih apik ketimbang meneng. Berarti nek pengen kondo harus berilmu maksudnya nggih. Nek kondo ki yo pastikan kondone ki sing tenan apik. Begitu. Itu dikaitkan dengan sing sinten kemawon percados sekali Gusti Allah lan hari akhir. Sebab nopo? Ora kaya ngono ya ora kes. Jangan ngomong elek kan ya ora langsung dihukum. Maka supaya jenengan tidak ngomong elek, jenengan harus percaya kepada Allah dan hari akhir. Sebab balasannya ngenjang teng mriku niku lho. Nek jenengan kondone ora apik ki sok nang kono ki rekoso itu maksudnya. Kemudian mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu, maka muliakan tetangga. Kemarin kita sudah bahas apa definisi memuliakan. Intisarinya dua, yaitu berbuat baik dan tidak berbuat buruk. Paham ya? Memuliakan tetangga itu berbuat baik kepadanya dan jika tidak berbuat buruk. Jadi tidak menyakiti tetangga, tidak misalnya tidak menyakiti tetangga, jangan ya. Baik secara fisik maupun secara kata-kata, jangan. Itu kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sing sinten kemawon percaya sekali Gusti Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Ada beberapa catatan dengan memuliakan tetangga. Yang intisarinya adalah dua itu. Berbuat baik, pokoknya isoki yo berbuat baik sebaik-baiknya, kemudian jangan menyakiti. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Dengan gadah tamu dimuliakan. Sekemampuan kita tentu saja, sekemampuan kita. Ya kadang-kadang diada-adakan, namanya ada tamu, diada-adakan. Karena itu memang bentuk pemuliaan kepada tamu. Seperti malam hari ini diada-adakan ini makanannya ini, masya Allah. Tadi istri saya bilang, ya nek urung dijawab kan ya jamaah bingung. Engko panganane nek disediake nggo apa? Itu. Ya, jadi alhamdulillah Allah berikan hidayah untuk kita semua insyaallah. Bismillah. Nah, ibu-ibu semuanya, saya ingin memperdalam satu bagian sebelum masuk ke tamasya negeri akhirat. Kita nanti malam ini kita bahas tamasya negeri akhirat insyaallah, yaitu subjudul jangan jadikan lisan sebagai panglima. Ini bagian dari syarah hadis yang kita bahas kemarin. Jangan jadikan lisan sebagai panglima. Jadi ojo lisan yang di depan sebagai panglima, jangan. Abdullah bin Mas'ud suatu ketika bertalbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Kemudian dia itu tiba-tiba mengatakan pada dirinya, wahai lisan, berkatalah yang baik, niscaya engkau akan memperoleh kebaikan, atau diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Itu kalimatnya Abdullah bin Mas'ud kepada dirinya sendiri. Gimana kalimatnya? Wahai lisan, kondo sing apik, niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan. Meneng wae, niscaya engkau akan selamat sebelum akhirnya menyesal. Sering buat jenengan mendengar orang menyesal banget gara-gara kondo sesuatu. Sering tuh, lah kok kondo kaya ngono to ya Allah, jebule ngiris-ngiris wong. Jenengan menyesal tuh. Maka sebelum itu terjadi, kalau kita nggak bisa berkata baik, diam saja. Dan ini problematika banyak orang sebenarnya. Kadang memang ada orang yang ditakdir ngomong, gue. Lagi nunggu anaknya dijemput parkiran, ngomong, gue. Itu kadang-kadang saya dengar, ini omongannya ya Allah, jadi nggak manfaat belas gitu. Kadang-kadang begitu nih. Itu penyakitnya ibu-ibu bukan? Sebagian aja udah ngaji insya Allah enggak. Tapi saya sering gitu kalau pas lagi nunggu jemput anak gitu, ibu-ibu ngobrol itu. Yang satunya ibunya diem aja. Mungkin mesti ngaji mungkin. Sampai cerita tentang iki mau lu, aku ki lu di jalan ring road ki malah nyari wong malah nabrak tuh aku. Bar tabrakan aku ini bengkok, wonge malahan udah subhanallah, apa wae diceritake. Subhanallah. Makanya dikatakan wahai lisan kondo sing apik. Nek ora iso kondo sing apik mending meneng. Maka kita akan selamat dan tidak menyesal. Kemudian seseorang dengar Abdullah bin Mas'ud, apakah kalimat itu kalimatmu wae? Apa kowe pernah krungu
Maksudnya pripun, pernah krungu saka Rasulullah apa ora? Nggih. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak, ini bukan kalimat saya. Sesungguhnya aku dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosanya keturunan Adam itu di lisannya, kata Rasulullah. Nah, ini peringatan buat kita. Aksaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Yang perhatikan gitu. Ternyata kita itu manusia memproduksi dosa paling banyak itu lewat lisan. Nek jenengan ngamuk wong lak nggih jarang toh. Ngene apa nggih? Oplok wong jarang. Ngene apa nggih? Urung tentu orang tahun pisan. Mbok menawa seumur hidup, mbok menawa ora. Jenengan gaplok wong. Plok. Ayo jarang. Ini dikatakan aksar khotoya ibni Adam fi lisanihi. Sesungguhnya kebanyakan dosa Bani Adam itu di lisannya. Makanya jenengan lihat kejadian-kejadian besar yang sekarang terjadi belakangan. Orang disiram matanya sampai buta. Dengar nggak itu? Yang di YouTube itu, siapa namanya? Agus apa ya? Ditanya kenapa disiram oleh anak buahnya, kenapa? Sakit hati diomongi, ya enggak? Lisan. Seorang bos digorok oleh mantan anak buahnya gara-gara apa? Ditanyain guyang-guyu. Kayaknya selep orangnya selaku. Lah ngopo? Ngeloroni menek kondok aku. Sering dengar itu? Sering. Orang tidak ditangkap polisi, diwawancarai guyang-guyu. Wong di Arab dihukum mati loh nih, guyang-guyu. Lah kamu kok kayak nggak menyesal? Enggak, saya nggak menyesal Pak Polisi. Kenapa? Puas aku. Lah ngopo? Dia tuh kalau ngomongin ke saya, belum, bayangin. Jadi, ini betul kata Rasulullah, aksar khotoya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa Bani Adam itu di lisannya. Orang membunuh itu dosa. Ini nak jarang. Ini apa nggih? Orang nyulek motor kan nggih jarang. Gini apa nggih? Oh jenengan saudara kan nggih mboten. Tapi kalimat, oh dasar wong ngopo turunan apa misalnya gitu. Kadang-kadang ada yang bawa-bawa nasab. Oh dasar turunan lontek, subhanallah. Oh, itu kan nyakitin banget. Gini apa nggih? Pucut medal niku. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Hei wahai lisan, kondo singapi." Dia perintah diri sendiri, wahai mulut, kita. Wahai lisan, kondo singapi supaya dapat kebaikan. Nek orang menengok supaya selamat. Betul nggak tuh kalau dihubungkan dengan kejadian sekarang? Betul. Saya ketika dia lihat wawancaranya Agus itu yang disiram itu, memang kalimatnya itu memang waktu itu ya nyakiti tenan gitu. Bayangin, orang bisa sampai nyiram kayak gitu sampai buta loh. Nih, coba subhanallah. Makanya hati-hati dengan lisan. Maka judulnya, jangan jadikan lisan sebagai panglima, jangan jadikan lisan sebagai bagian yang di depan. Hati-hati dengan lisan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. An aksari ma yudkhilu nasal jannah. Apa sih yang membuat orang banyak masuk surga? Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi yang paling oke membuat yang mlebu surga niku takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka takwa kepada Allah dengan akhlak yang baik itu menyatu. Di antara akhlak yang baik adalah berkata baik atau diam. Nek yang pun ngaji niku, ngajinya sendiri kan bertakwa kepada Allah. Dengan rajin sholat bertakwa kepada Allah. Dengan merawat anak bertakwa kepada Allah. Tapi akhlak yang baik itu menyatu dengan itu. Maka orang sudah ngaji itu harus murah senyum ke tetangga. Nek jenengan sing pun ngaji kok betem. Orang bilang, lah jadi ini wis ngaji. Lah kok ngono? Gini apa nggih? Maka betul dikatakan yang membuat banyak orang masuk surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Wajib buat jenengan berakhlak baik. Makanya udah ngaji dengan Ustaz Wahid kok isi urung akhlak apik ini masalah. Ini Ustaz sapa yang ngajari opo malah tadi meneng wae. Nah, ini masalah. Jadi orang Cilacap bilang gerapyak, sama nggak dengan di sini? Gerapyak itu ya kita sumeh. Kalau kepada sesama wanita tapi gini, wanita sumeh kalau laki-laki nanti bahaya nih.
Orang aku disumai jebul dikira naksir, gitu kan. Ya dengan jenengan maksudnya sesama ibu itu yang sumai, yang enak gitu. Karena ciri ketakwaan. Kemudian wasu'ila aktsaru ma yudkhilu nasan nar. Apa ya Rasulullah yang membuat kemudian orang banyak yudkhilun nasan nar, membuat orang banyak masuk ke neraka jahanam? Qala alfamu wal faroju adalah alfamu wal faroju, yaitu mulut dan faroju dan kemaluan. Itu yang membuat banyak orang masuk neraka. Yang membuat orang masuk surga tadi apa? Taqwallah dan husnul khuluq. Sing akeh men gawe wong mlebu neraka mulut dan kemaluan. Tuh kata Rasulullah. Jadi dua ini diperhatikan betul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita gitu. Ini dari Abu Hurairah, sahabat yang kita bahas kemarin itu. Yang dia mengatakan laisalah ditaro inama walju. Aku ki ora kesurupan. Aku ki lapar, njaluk madang. Abu Hurairah. Kelingan mboten? Jadi orang hebat aja ternyata sampai kelaparan gitu, Masya Allah. Kanca-kancane orang ngerti meneh. Guling-guling dikiranya kesurupan jebul kelaparan. Ingat Bapak Ibu semuanya, dengan lisanlah kita bisa berdusta. Gini apa nggih? Dengan lisan kita bisa mencaci. Dengan lisan kita bisa bersumpah palsu. Ngapusi. Dengan lisan kita bisa mencelah, subhanallah. Dengan lisan kita bisa mengutuk. Dengan lisan kita bisa melaknat, laknatullah alaihi. Laknat Allah untukmu, subhanallah. Mengerikan banget ya. Atau mengejek, atau berfatwa tanpa dasar, makanya jadi ustadz itu berat. Saya jadi ustadz termasuk ustadz yang serius, kenapa berat? Kalau saya salah mengucapkan tidak dengan dalil yang baik, resikonya neraka. Makanya kalau jenengan besok masuk surga mboten lihat saya, jenengan harus cari saya nih. Ustaz Wahid nang ndi. Pokoknya siapa dulu-duluan ke surga, cari. Kita insya Allah saling mencari, insya Allah. Dan hari ini, Bapak Ibu semuanya, dan perhatikan, hari ini lisan itu tergantikan oleh tangan kita. Jenengan komentar di YouTube, dipikirinnya komentar di YouTube terus nganggo nama palsu, terus buat dicatat Gusti Allah. Jenenge Bu Sri, jenenge Bu siapa? Margaret. Terus komentar Margaret, terus ora dicatat Bu Sri ngono. Tetep dicatat. Kuwi tulisannya sampean Bu Sri. Wis tambah-tambah ngapusi nganggo jeneng liya, tambah-tambah kalimatnya jelek. Subhanallah. Kan kadang-kadang ada yang gitu. Pakai akun palsu, ngomong sama dewe, oh dasar maunya dan lain sebagainya. Itu ditulis. Maka lisan itu zaman sekarang tergantikan oleh tangan kita. Para ulama sepakat bahwa kalimat yang kita tulis itu juga bagian dari lisan yang kita ucapkan. Dan bahkan kalau jenengan menulis seperti itu, efeknya lebih berat. Karena apa? Kalau ngomong langsung kan namun satu orang yang dengar, gini bang ya. Tapi kalau tertulis dibaca oleh banyak orang, subhanallah, itu bisa mempengaruhi kelompok orang. Makanya kadang-kadang saya pernah diundang beberapa kali untuk mendamaikan dua kelompok besar yang bertikai, itu berkali-kali saya. Berkali-kali. Masjid, generasi tuanya sampai generasi mudanya bertengkar. Saya suruh di tengah-tengah, itu gimana coba? Ini karena Pak salah di dalam berucap. Hanya masalah meletakkan batu, bayangin Bapak Ibu, meletakkan batu tanda masjid, nama masjid, batu mulut, gelut rame-rame nganti ngundang perwakilan dari apa? Sultan, bayangin aja nih. Ini masjid lumayan gede ini. Saya waktu itu diundang untuk ceramah mendampaikan dua pihak, bayangin. Sampai segitu gara-gara lisan. Oh, ini ngeloroni banget kok. Ya salah aku ora apa-apa, tapi yo koyo ngono. Oh, terus ora rambung-rambung itu. Subhanallah ya. Bahkan ya, kita jumpai kadang-kadang bahasa tulisan itu kadang-kadang lebih kejam daripada bahasa yang kita ucapkan, lebih kejam kalimat-kalimatnya, subhanallah. Makanya ada istilah apa? Jangan menyebarkan berita hoak. Itu betul itu. Nek jenengan dapat informasi, oh jojo sik di-share, jangan. Itu menjadikan lisan sebagai panglima namanya itu. Dengan gek di-share supaya jebul salah. Kita tabayun dulu, kita pelajari dulu bener apa enggak.
Kenapa? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Itu terkait dengan keimanan jenengan loh. Sempurna dan tidaknya iman jenengan sangat bergantung kepada berkata baik atau diam. Hati-hati. Terutama ibu-ibu yang memang secara zatnya memang senang bicara, harus lebih bisa mengendalikan diri. Bismillah. Kemudian ingat-ingat hadis ini tentang wa inal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Banyak orang mengucapkan sesuatu tanpa dipikir, yang dengan kalimat itu menyebabkan dia masuk ke neraka jahanam yang jauhnya bainal masriqi wal maghrib. Yang perhatikan nih, banyak orang mengucapkan kalimat peloto-peloto, orang Indonesia bilang sak bres jebul, kalimatnya itu membuat Allah jadi marah dan memasukkannya ke neraka jahanam yang jaraknya, maunya jaraknya dari atas sampai ke bawah itu bainal masyriqi wal maghrib, jarak paling adoh. Goro-goro kalimat yang nggak dipikir. Makanya dengan ciri orang ngajinya sudah benar itu hati-hati dengan kalimat. Dengan arisan, orang pelota-pelota, orang sembarangan. Ono wong apa lagi pembinaan ngomong weneng buri orang kampung lagi ngaji malah ngobrol dewe niku pripun coba. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Ya, itu yang salah, entah yang salah ustadznya apa yang salah ibu-ibunya, nggak tahu. Saya kadang-kadang kalau lagi ceramah kok ada yang ngobrol, jangan-jangan saya salah, ya saya salah apa ya kok pada ngobrol misalnya. Saya juga pernah kejadian itu, apa yang saya sampaikan tidak menarik, apa salah kok ngobrol dewe gitu. Dan saya termasuk anti mengatakan ibu-ibu lagi ngobrol ngopo, saya nggak pernah kayak itu. Saya koreksi diri, ini salah saya apa ya? Jebule bahas masalah coro, barono coro. Saya pernah nanya gitu, ini ibu-ibu ramai ada apa? Gitu. Maaf Ustadz, ini barusan ada coro. Subhanallah, tiba saya merasa bersalah gitu. Kemudian jenengan pernah mirengi, bahkan ada kisah yang dikisahkannya bulan seorang wanita ini yang dikenal ibadahnya dengan ibadah yang baik. Saya kira jenengan sudah sering dengarnya, tapi saya ulang untuk jenengan supaya jadi pengingat. Tetapi orang ini dikenal tidak bisa mengendalikan lidahnya. Maka kemudian hadirlah hadis ini, hadis yang sangat populer. Qila linasi ya Rasulullah inna fulana taqumul laila wa tasumu nahara. Ya Rasulullah, ada seorang wanita sholat malam, siang harinya puasa, kemudian wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisanihi. Dia beramal baik, kemudian dia sedekah, banyak sedekahnya, tetapi ditambah di air watu zi jironaha, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan apa? Bilisaniha, dengan bukan dengan pisau ya. Dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kemudian dikatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahlin nar. Enggak ada kebaikan di dalam dirinya, dia penduduk neraka jahanam. Bayangin, tiang rajin sholat wengi, puasa awan, puasa sunnah, kemudian dia beramal baik, kebajikan, kemudian dia sedekah, kurang nopo coba niku, ning dikatakan tu'zi jironaha, tapi dia menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Maka kata Rasulullah, la khairofia, enggak ada kebaikan sedikit pun di orang itu. Hiya min ahlinar, dia penduduk neraka jahanam. Subhanallah. Betapa pentingnya kita menjaga lisan. Qalu wa fulanah tusolli maktubah. Ada seorang wanita yang sholatnya cuma sholat wajib tok. Kemudian wa tasaddaqu bi aswari, sedekah dengan jumlah yang sedikit. Aswari itu roti-roti. Kemudian walatu si ahadan, tapi dia enggak pernah sekalipun menyakiti orang lain.
Faqala Rasulullah SAW dikatakan hiya min ahlil jannah. Dia itu loh penduduk surga. Coba jangan perhatikan ya. Sampai segitunya ya. Makanya sering saya katakan tentu saja yang terbaik dengan sholat fardu, sholat sunnah, sedekah, yo selisanya ke zakat itu lebih utama lagi. Nih, jadi dengan ngaji untuk mendapatkan itu, dengan bersemangat di dalam kebaikan ini. Jadi dengan udah ngaji itu jangan gampang keluar kalimat, apalagi kalimat yang berpotensinya. Jadi saya tuh kadang-kadang suka nyesel gitu kalau habis mengucapkan sesuatu yang saya anggap bikin mau ki. Ojo loroni, saya kadang-kadang menyesal. Sering ya itu, sering kadang-kadang. Ya Allah, ojo. Saya klarifikasi biasanya, Pak, niki mau kulo sanjang kados niku jenengan anu mboten tersinggung mboten. Sering ya itu saya. Sering nggih. Orang berbeda-beda nih, Bapak Ibu nggih. Orang berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang daya pikirnya itu agak lambat, sehingga kadang-kadang menerimanya keliru. Ibu-ibu semuanya. Saya mengajar di banyak tempat, itu ketemu dengan banyak sekali profil orang. Masya Allah. Yang profil-profil orang ini kebaikannya masing-masing. Bu Yuni kebaikannya masing-masing. Jenengan. Ada yang kebaikannya ini masing-masing. Dan berbeda-beda ternyata. Nah, saya berharap betul sesungguhnya perbedaan itu bisa menjadi satu kesatuan yang selaras. Karena nggak mungkin orang itu akan sama kebaikannya. Ini saya berkisah tentang tadi pagi itu saya dijemput sama jamaah, beliau protes ke saya, Ustaz, itu loh si fulan kayak gini. Pak, orang itu kebaikannya di bidang yang lain. Ini yang saya ceritakan, orang ini bayangin dari Cokro Bedok loh ke Seribitan cuma mau ngirim soto. Dok, Assalamualaikum Ustaz. Kirim soto, udah pulang, nggak mampir ajan, jauh-jauh cuma kirim soto. Kebaikan bukan itu? Kebaikan kayak gitu kan? Kebaikan bukan dalam rangka mau konsultasi atau bukan. Dok, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Buka pintu, kasih soto pun gitu Ustaz. Itu baik gitu. Sisi itu dia baik, Masya Allah. Ketika saya nggak ada kendaraan, dia antar kendaraan ke rumah. Bayangin, mobil diantar ke rumah. Subhanallah. Itu baik bukan itu? Baik. Bahkan saya dibilang sama beliau, Ustadz kalau jenengan nggak ada mobil, kalau mobil jenengan jual aja nggak apa, saya pakai punya saya setiap waktu bisa. Saya ingat seperti itu. Nah, orang ini tentu saja ini kebaikan, tapi sisi lain mungkin kurang, menurut pendapat yang temannya. Gitu. Kebetulan di grup jamaah saya itu ada yang lagi ngumpulin dana izin ke saya, Ustadz, saya mau ngumpulin dana, mohon izin ke jenengan, mau beliin ini, alat ini nih, baru, harganya sekitar 11 jutaan. Jadi ini kan titipan dari jamaah, ini produk lama ini 2016 sudah nggak update. Beliau itu pengen banget ustadznya punya yang bagus sehingga memudahkan dalam belajar dan mengajar. Memang memudahkan sekali gitu. Ada alat seperti ini memudahkan sekali memang, sehingga saya materi itu bisa cepat, apalagi dengan jumlah jadwal yang sangat banyak. Beliau peduli itu. Benar Ustadz, saya mau ngumpulin dana lah, saya minta izin ke jenengan kalau minta misalnya nanti di jamaah tertentu saya pengumuman nggak apa-apa gitu. Saya bilang kalau bisa sih nggak usah Pak. Tapi ternyata dia udah bergerak di belakang. Sudah dapat 6 juta kalau nggak keliru. Tadi pagi bilang, itu si Fulan kok nggak mau ikut ya? Saya bilang, lah Pak, kebaikan orang itu berbeda-beda, itu yang saya maksud. Jadi tidak setiap orang konsentrasi pada kebaikan yang sama. Jadi kembali kepada yang kan suki, masa suki orang gelem koyo ngono. Iya, kebaikannya di sisi yang lain. Makanya saya berharap, saya berdoa betul kepada Allah, mudah-mudahan seluruh jamaah yang ngaji itu betul-betul dicintai Allah lewat amalnya masing-masing yang sempurna. Termasuk jenengan. Itu terus jenengan punya kebaikan tersendiri. Aduh loh, ibu-ibu jenengan punya kebaikan luar biasa nih. Ini kebaikan ini. Ada loh masjid yang saya sampai kurang minum. Sampai minuman pun nggak ada, itu ada. Sampai saya harus bayar minum sendiri itu ada. Tidakkah saya berangkat ke masjid itu? Tetap berangkat. Jangan perlu tahu, jenengan menyediakan ini atau tidak, saya tetap berangkat. Jangan perlu tahu. Ini masjid ini nggak pernah menyediakan, minum pun tidak. Berhentikah saat itu? Enggak. Ini karena apa? Mungkin sisi lain, punya kebaikan sisi lain. Itu. Makanya kita dengan ini kita betul-betul berbuat baik. Nah, salah satu yang kita tekan adalah persoalan lisan. Persoalan lisan, maka betul-betul jaga lisan itu penting banget.
Kita belajar agama Islam itu untuk menghasilkan akhlak yang baik. Ibu-ibu, jadi udah ngaji, jangan gampang bicara sembarangan, meneng nek ora pati-pati penting. Jenengan pastikan kalau kondo yang memang berkualitas. Karena ternyata kata Rasulullah, aksaru khotoya bani Adam filisan, kebanyakan dosa bani Adam karena lisannya. Kemudian secara asal bahwa ucapan itu kemarin kita sudah bagi menjadi 3 kalimat yang baik, kalimat yang buruk, dan kalimat yang mubah. Tes kelingan buatan. Kalimat yang baik adalah secara adatnya baik. Contoh ucapan zikrullah, alhamdulillah, wis apik memang. Mbok wong sapa-sapa kondone kondo alhamdulillah apik mboten? Apik. Orang elek alhamdulillah kata-kata elek. Kan mboten enten. Ini apa nggih? Alhamdulillah mesti itu kalimat yang baik. Maka yang seperti itu bakal diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah subhanallah yang banyak. Ucapkanlah zikir yang banyak. Itu memang syaratnya baik. Itu jenengan banyakin. Nggih? Itu jenengan banyakin. Lagi mlaku subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Kalau daripada mana wae? Jenengan jalan kemana ke warung, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah. Itu secara zatnya baik. Seperti itu. Diperintahkan toh falyakul khairan aw liyasmut. Nek jenengan benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik. Itu baik itu. Para ulama menyebut itu tuh yang barusan baik. Makanya saya kalau diam sendiri pasti subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Termasuk lagi baca. Saya termasuk orang yang mungkin RAM-nya agak tinggi. RAM itu alat di komputer, Bu, yang menyimpan perintah, namanya RAM, random access memory. Fungsinya apa? Ini adanya di perempuan ini sebenarnya RAM itu. Wong wedok niku bisa namanya multitasking. Sambil ngopeni anak, sambil masak iso. Paham? Nyambi gendong anak, nyambi nyodong tempe, nyambi ngepeni baju, ini sakit nih perempuan. Itu namanya RAM-nya bagus. Ini mau menang, nek lagi di kelompok, Pak, menang baik. Budek apa Pak? Apa nih baru? Karena laki-laki itu RAM-nya cendek, RAM-nya tuh satu, konsentrasi satu. Itu laki-laki, jangan kaget ya. Memang begitu laki-laki. Saya alhamdulillah laki-laki tapi RAM-nya agak banyak. Sehingga dalam satu waktu saya bisa sambil zikir, sambil belajar, sambil ngapal. Saya bisa. Alhamdulillah. Jadi setiap malam saya mesti nambah hafalan, kemudian mengulang hafalan sambil menulis. Masya Allah. Saya shooting. Ini saya pakai ya Pak. Ini titipan. Namanya Pak Gito yang nitipin ini. Ini barang di gudang udah nggak kepake. Ustaz, saya punya kayak gini bisa bermanfaat nggak? Saya bilang manfaat insya Allah. Saya pakai insya Allah. Saya shooting. Nih saya lagi pakai. Jadi jariahnya kenjenengan. Ngaji kayak gini dipakai, dapat jariah. Masya Allah. Modal sidik untuk pahala oke nih, pinter nih yang ini. Ini kira barang bekas, tapi bermanfaat. Masya Allah. Jadi seperti itu ibu, masalah lisan betul-betul diperhatikan. Ditanyakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata kepada wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Qultu ya Rasulullah man najah. Ini perhatikan banget ini. Kita ngaji sudah beberapa waktu, kita harus menjadi orang yang selamat. Ditanyakan qultu ya Rasulullah man najah. Ya Rasulullah apa toh sing jenenge selamat niku? Bayangin. Pertanyaannya apa? Ya Rasulullah apa toh sing jenenge selamat niku? Qala amsik alaika lisanak wal yasaka baituka wabki ala khati'atik. Masya Allah. Kata Rasulullah, keselamatan adalah jagalah lisanmu atasmu, lapangkanlah rumahmu, dan menangislah atas dosa-dosa. Itu keselamatan. 3. Jagalah lisanmu. Keselamatan. Lapangkanlah rumahmu. Maksudnya pripun niku? Ini pembahasan tersendiri. Ini pembahasannya panjang. Melapangkan rumah itu bagaimana? Kemudian menangislah atas dosa-dosamu. Niki jelas. Jadi dengan gak ada dosa nggih nangis tenang. Orang gawe dosa kok lah guyu cililian. Salate keri-keri. Nih, dikira sih kurang cililian malah dolanan wae. Ini masalah. Menangislah atas dosa-dosa. Itulah keselamatan, dan diantaranya adalah lisan kita, jagalah lisan. Kemudian
Dikatakan wajibnya menjaga lisan dari mengucapkan apa yang tidak dibenarkan secara syar'i, dari apa yang tidak ada keperluan bagi orang yang mengucapkan. Jadi nek boten perlu mawon, boten usah mengucapkan sesuatu. Jadi dengan mengucapkan sesuatu dipastikan karena dengan perlu. Cobaan yang paling besar bagi seorang di dunia adalah lisan dan farjinya. Oke, jadi tadi dikatakan yang paling banyak membuat orang masuk neraka adalah lisan dan kemaluan. Maka hati-hati. Qultu ya Rasulullah, hadisni bi amri a'tasimu bihi. Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku suatu perkara yang aku dapat berpegang kepadanya. Qala kul rabbiyallah sumastaqim. Maka katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Qala qultu ya Rasulullah ma aqwafa ma takhafu alayya. Ucapan setelah dikatakan Robku adalah Allah, kemudian istiqomah, maka Rasulullah menyebutkan, wahai Rasulullah, apakah yang paling engkau khawatirkan di antara yang engkau khawatirkan? Beliau mengatakan, ini loh, gitu. Kata Rasulullah, yang paling aku khawatirkan kalian. Jadi Rasulullah gini, begitu. Paham ya? Rasulullah menunjuk, ya apa tuh? Sing paling tok khawatir dari yang sekian banyak yang dikhawatirkan yang paling dikhawatirkan apa? Kata Rasulullah, gitu. Coba, jangan perhatikan itu. Jadi, Masya Allah, berhati-hati dengan lisan itu menjadi penting. Makanya tadi judulnya apa? Sarah hadisnya dikatakan judulnya adalah jangan jadikan lisan sebagai panglima. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, apabila manusia menjelang pagi, maka semua anggota-anggota badannya menyalahkan lisan. Mereka berkata, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah karena kami. Maka sesungguhnya keadaan kami tergantung kepadamu. Jika kamu istiqomah, kami pun istiqomah. Namun jika kamu menyimpang, maka kami pun menyimpang. Ingatlah, yang namanya lisan itu terjemah dari hati. Jadi nanti yang paling diprotes lisan. Makanya maksud dia yang akhirnya dikunci. Ngomong dewe-dewe tangannya yang ngomong. Kenapa ini bisa berdusta nih? Jadi hadis yang pendek itu nomor 15, kita belajar banyak sekali hal. Tidaklah manusia ditelungkupkan di dalam neraka atas wajah-wajah mereka dan hidung-hidung mereka, melainkan hanyalah karena hasil dari lisan-lisan mereka. Jadi banyak orang yang ditelungkupkan di neraka jahanam disebabkan karena lisan mereka. Nah, ini beberapa hal terkait dengan pembahasan hadis nomor 15, pelengkapnya mudah-mudahan jenengan bisa serap betul nggih. Saya untuk hadis ini memang saya biasanya tekankan banget karena bahayanya luar biasa. Ibu-ibu, jadi jenengan sudah ngaji, jangan sampai terkenal kayak lo wong seneng ngaji tapi nek ngiming limit. Ya, jangan nanti gurunya yang disalahin. Alah Ustaz Pak ini ngajari apa murid dewe mung tukang gibah wong. Nah, ini repot ini. Repot ini. Bahayanya luar biasa. Kemudian berikutnya, Ibu semuanya, Bapak semuanya, saya ingin menerangkan dengan satu hal untuk menyemangati juga tentang Al-Quran, tentang Al-Quran. Yang Mas Vano berkonsentrasi, Abdullah berkonsentrasi untuk belajar, yang ibu-ibu juga sampai sekarang masih belajar, jenengan juga masih belajar, insya Allah. Jadi ada orang bertanya, Ustadz, Quran kok namanya macam-macam? Ada Al-Karim, ada ini, gimana? Al-Quran itu jenengnya kan Quran. Apa boleh tuh kayak gitu itu? Ini yang tanya dokter loh ini. Saya sebenarnya sempat berpikir, iki tujuan pertanyaannya apa ya? Akhirnya saya bahas ini. Dan ini penting, saya sampaikan ini dengan sedikit tapi insya Allah manfaat. Jangan ditanya, Bu, Al-Quran itu apa toh? Jangan jawabnya pripun. Kitab suci Islam gitu ya. Ya itu juga nggak salah. Tapi Al-Quran itu para ulama menyebut definisi Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abad bitilawati. Jadi 4 hal. Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah. 1. Jadi Al-Quran itu harus firman Allah. Tapi dibatasi al-munazzal yang diturunkan. Sebab nopo? Firman Allah itu bukan hanya di dalam Al-Quran. Jadi dalam ayat Allah dikatakan, jikalau lautan niku sing ombone sakmono akeh men banyune niku, banyune didadikan tinta nggo nulis, maka tidak akan selesai untuk menulis kalimat-kalimatnya Allah.
Paham Ibu? Kemudian didatangkan laut yang kedua, laut yang ketiga, laut yang keempat, semuanya dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya Allah, firman-Nya Allah, maka nggak akan selesai. Yang itu adalah firman Allah yang bukan Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah yang al-munazal, diturunkan. Kepada siapa diturunkan? Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada Nabi Isa, bukan kepada Nabi Daud, bukan. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad bitilawati, sing sinten kemawon maos, dia dapat pahala. Nah, jadi maos Quran angsal mboten per huruf sekian kan mboten. Gini lagi. Sama-sama baca Quran sama Quran, beda mboten? Beda. Termasuk baca hadis. Dapat pahala enggak setiap hurufnya? Mboten. Kalau hadis mboten. Hadis itu dapat pahala karena ibadahnya. Tapi maos hadis per huruf dan asal pahala mboten. Kalau Al-Qur'an per hurufnya dapat pahala. Alif lam mim 30. Alif lam mim 10 30. Mari katakan al-muta'abbad bi tilawati, nek mocone Quran iku angsal pahala per huruf. Jadi dahsyat sekali Al-Qur'an. Adapun kemudian Al-Quran kok dijenengi Al-Karim, Al-Kitab dan sebagainya, itu para ulama bersepakat ada sekitar 55 penamaan. Dari mana nama itu? Dari Al-Quran dan hadis. Contoh, Al-Quran dinamakan kitab. Mana dalilnya? Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitab la raiba fih hudalil muttaqin. Inilah kitab. Oh, Al-Quran itu nama lainnya adalah kitab. Gitu nggih. 55. Nanti dengan baca nih, di dalam beberapa riwayat. Contohnya nih, saya berikan contoh. Al-Quran juga disebut dengan nama Al-Quran itu sendiri. Yaitu apa? Dalilnya Quran surah Al-Insan ayat ke-23. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'an Qur'ana tanzila. Jadi di sini disebut Al-Quran, ya namanya Al-Quran. Kemudian dikatakan kitab Al-Baqarah ayat 2 tadi saya baca. Dzalikal kitab. Kemudian dinamakan Al-Dzikr atau pemberi peringatan. Quran surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi nama Al-Quran itu diambil dari apa-apa yang disebut di dalam ayat Al-Quran. Jadi jangan bingung kalau ada orang menyebut Al-Furqan, Al-Karim, Al-Quran, Al-Kitab. Itu memang penamaan yang disepakati oleh para ulama, diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang tanya dokter loh ini, Ustadz, apakah boleh menamakan kayak gitu? Nah, adapun nama-nama yang tersebut di dalam sampul itu adalah nama mushaf Quran. Beda nih. Kalau mushaf dengan beda. Kalau Quran tadi apa? Kalamullah al-munazzal ala Muhammad al-muta'abbad bi tilawatihi, itu Al-Quran. Tapi kalau mushaf Quran itu definisinya beda ibu-ibu. Definisi mushaf ini saya bacakan ya. Ismun likuli majmu'atin minas suhufil maktubati dzummat baina dafatain. Nama untuk kumpulan lembaran-lembaran yang di dalamnya isinya kalamullah yang dibatasi oleh dua dafatain, dua sampul. Walaupun tidak penuh satu Al-Quran, maka itu namanya mushaf. Misalnya Al-Quran kuwi sewek 10 halaman, tetap mushaf boten? Tetap hukumnya tetap sama, nggak boleh dibawa ke WC. Ini apa lagi? Ada orang bertanya, HP? Karena ono Quran nih HP. Entuk ora digonyang WC. Dimatiin. Jangan dibuka aplikasinya ketika ke WC. Wah, tapi kan tetap ono Quran ini jero nih. Maksud digawa yang WC entuk. Nek ngono wong ora iso mlebu yang WC wong. Di dalam kota kita ada enggak Al-Fatihah hafal? Jangan hafal Al-Fatihah toh. Berarti nek ngono ora iso mlebu yang WC dong. Ngono Al-Qur'ane. Makanya para ulama menyebut HP itu boleh dibawa dengan alasan kayak gitu tadi. Sama. Oke, jadi mushaf itu seperti itu. Ismun lil maktubi fihi kalamullah ta'ala baina tafattain. Nama apa saja yang dituliskan di atasnya kalamullah dan dibatasi oleh dua sampul. Walaupun hanya tinggal sedikit, jenengan nggak boleh perlakukan sembarangan. Nggih. Nah, itu tentang penamaan nanti jenengan lihat nggih di rumah ada sekitar 55 yang disebut. Ada yang mengatakan 100.
Tapi yang disepakati 55. At-Tanzil misalnya dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-192. Jadi nanti nama-nama itu ada lengkap. Insya Allah ini saya WA ke Bu Yuni lah insya Allah untuk nama-nama. Ada tulisan yang sudah saya buat insya Allah. Yang berikutnya kita bahas tentang si kitab kita titipannya Bu Yuni insya Allah. Tentang kemarin sampai di mana nih? Ini saya udah nulis beberapa tulisan nih. Saya buka salah satunya di halaman 200 sampai 205. Judulnya setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali atas izin Allah. Jadi di kitab itu di halaman 200 ada judul namanya setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Jadi dengan kenapa DP kepada Allah, dekat kepada Allah? Karena sebenarnya izin kematian ada di Allah. Jadi kan pengen husnul khotimah loh. Jadi kalau jenengan diizinkan meninggal dalam kondisi ya surga lah tujuannya, gitu maksudnya. Oke. Di antara dalilnya adalah Quran surah Ali Imran 145. Nanti jangan buka nih Quran surah Ali Imran 145. Jenengan bingung nggak sih kalau saya sebutkan angka kayak gitu? Jenengan di rumah buka nggak? Ah, rasa sempet Ustadz, nyempet ya. Nyempet kayak. Makanya saya rekam biar jenengan itu kalau pas lagi ada longgar waktu dibuka. Oh ayat ini itu. Karena kan nggak mungkin dibahas satu-satu. Ini kan kita nggak belajar tafsir. Kalau belajar tafsir kan satu ayat dibahas. Orang rampung 1 jam orang rampung seayat. Ali Imran 145 dikatakan wa ma kana li nafsin an tamut illa biidnillah. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya semalam saya ditanya, "Ustadz, bagaimana ibu saya?" Saya katakan dari pengalaman saya menangani orang seperti ibunya panjenengan, ini termasuk yang paling baik keadaannya. Masih bisa diharapkan kesembuhannya. Kalau enggak, saya biasanya katakan jujur, mohon maaf, sepertinya jenengan harus menemani, jangan putus. Maksudnya apa? Ditalkin terus, karena sudah deket dan berulang kali kejadian. Saya datang malam itu, besok paginya. Saya datang malam itu 3 jam berikutnya. Jadi saya sering diajak ke tempat orang yang udah mau meninggal. Sering banget, termasuk tadi malam. Tapi tadi malam saya katakan mudah-mudahan masih ada kesembuhan, karena masih saya pegang itu masih anget, kemudian tidak bengkak. Kemudian saya ruqyah, dengan ruqyahnya Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad. Taksi kelingan buatan ruqyahnya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu udah pernah saya bahas loh di sini. Apa ruqyahnya? Bismillahi arkik mingkuli syai'in yu'dik. Jadi kalau jenengan datang ke rumah orang sakit itu dipegang. Kalau jenengan perempuan nggak apa-apa, nggak pakai pembatas. Kalau saya laki-laki saya pakai batas. Pegang, kemudian dibacakan Bismillahi arkik. Bismillah dengan namamu, arkik saya meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dik, dari segala sesuatu yang membuatmu sakit. Tuh. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid, dari semua keburukan yang diakibatkan dari pandangan mata orang lain dan hasadnya orang lain yang berhasad. Saya ditanya sama keluarganya, Ustadz, ibu saya duwe agem-agem boten? Ditanyain sama anaknya, nggak ngaku kan? Saya bilang enggak, bersih insya Allah. Karena saya sering datang juga ke orang yang ketika dipegang langsung saya sadari panasnya pol. Biasanya dia punya anggun-anggun, apalagi orang-orang yang dagang zaman dulu nih kadang-kadang suka ngagem-ngagem niku, belum sempat ditobati. Ada yang pakai keris kecil, ada yang pakai gotri, subhanallah. Alhamdulillah yang semalam itu bersih. Buktinya ketika saya ruqyah itu enggak panas sama sekali. Masya Allah. Kemudian Allahu yasfik, ya Allah sembuhkan dia. Terakhirnya Bismillahi arkik, dengan menyebut namamu ya Allah saya meruqyah orang ini. Itu adalah ruqyahnya malaikat Jibril alaihissalam ketika Rasulullah sakit. Bayangin, pendek tuh niku sakit ngapal buatan. Hanya dengan harus sakit ngapal, udah ngaji harus sakit ngapal. Jangan ngaji sama Ustaz lain harus hafal itu. Jangan kalau datang orang sakit menang Mbak. Kena ngopo? Rasanya piye? Mbahmu lagi lara-lara kok. Pirang dino to kowe iki, ini rumah sakit piye? Mbuh lah lagi angel-angel wae takoni wae.
Ini buatan malah digawe sibuk. Jenengan datang doain. Bacain awal surat Al-Baqarah. Bacain Al-Fatihah. Bacain kulhu falak nas 3 kali. Kemudian ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Nggih. Jangan pun yang ngaji kok mosok datang ke orang sana malah ngobrol semua, malah berisiki, berbegi. Jangan, nggih. Jangan. Didoakan, nggih. Nanti dihafalin nggih. Itu kan pendek itu. Jenengan putranya sakit juga digituin. Diruqyah oleh jenengan sendiri, nggak harus orang lain. Jadi tidaklah kita meninggal kecuali atas izin Allah. Nanti jenengan akan tahu makna dari ayat-ayat ini. Kemudian dikatakan wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Sing sinten kemawon pengin pahala dunia dikasih nu'tihi minha. Jadi jenengan kerja mung pengen itu dikasih sama Allah, jangan gak bakal dicurangi sama Allah. Jenengan kerja keras mesti suki walaupun jenengan non muslim, walaupun jenengan orang sholat, jenengan pecicilan, jenengan kerja keras tetap jenengan angsal. Kata Allah, nu'tihi minha wa ma yurid sawabal akhirah nu'tihi. Sing kemawon berharap pahala juga dikasih. Dikatakan Allah memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Ali Imran 145. Kemudian Al-An'am ayat kedua. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajaluhu musamman indahu tsumma antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dialah Allah yang menentukan batas waktu panjenengan masing-masing. Ingat, ibu-ibu semuanya, kiamat itu akan datang. Tapi kiamat bagi jenengan masing-masing kapan itu? Ketika jenengan dicabut nyawanya. Itu sudah kiamat buat jenengan, sudah selesai. Jenengan sudah masuk ke level berikutnya, yaitu negeri akhirat. Negeri akhirat dimulai dengan jenengan masuk ke liang kubur. Jadi kiamat yang terjadi pada kita masing-masing itu adalah ajal kita. Dikatakan di sini, huwaladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajala. Dialah Allah yang menciptakan jenengan semua dari tanah, kemudian menentukan masing-masing ajalnya. Beda-beda toh? Mboten bareng toh? Apa janjian? Suk wae mantene tanggal 5 ya jam sak meneh. Mboten saged. Masing-masing lha kowe dhisik. Jebul aku dhisik. Enggak bisa janjian. Masing-masing ditentukan oleh Allah ajalnya. Nggih. Janjian mboten nek seto. Janjian mboten saged nggih. Kemudian Luqman 34. Sudah pernah kita bahas Luqman 34. Innallaha indahu ilmu. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang apa? Tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan Allah yang menurunkan hujan. Kemudian dikatakan wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu yang ada di dalam rahim. Sebagaimana saya pernah terangkan dengan dulu ketika malam Senin Ajijah hendak lahir, saya USG. Lenang Pak niki, lenang. Jam 2 esuk lahir Ajijah wedok. Makanya jadi dikatakan waya lauma fil arham. Sing ngerti teng rahim niku tetep Gusti Allah. Walaupun sak jam sak durunge di USG kondo lanang nek Gusti Allah kondo cewek wae. Itu ada itu ketok manuke tetep lanang tetep wedok. Dibilang kayak gitu nah niki loh kemaluannya nih. Cowok to niki. Jebule lahir Aziza. Makanya Aziza sering tak bilangin bisa. Mungkin deh gue kondo di lanang loh Cak. Masyaallah iki. Kemudian dikatakan wa matadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap kita tidak tahu dengan apa yang hendak kita lakukan besok. Dengan besok yang di orang ngerti, enggak ngerti. Nggih. Kemudian Al-An'am 59, nggih. Wa indahu mafatihul ghaib. Nggih. Sesungguhnya di sisi Allah lah kunci-kunci tentang hal yang ghaib. La ya'lamuha illahu, enggak ada yang tahu kecuali Dia. Makanya kalau jenengan ketemu orang yang rodo-rodo dukun ngerti gini, jangan percaya. Ingat, ayat ini menunjukkan nggak ada yang namanya dukun itu bener, nggak ada. 100 ucapan mungkin siji pas, yang satu itu membenarkan yang 99. Dukun bener siji, bener loh, pernah bener pisan, sing sangang salah. Itu hadis cuma loh gitu. Sebelum Rasulullah lahir, Bapak Ibu semuanya, memang betul ada orang yang bisa tahu 185% benar. Karena apa? Mencuri informasi langit.
Begitu Rasulullah lahir, itu setiap yang mau muncul informasi itu dikasih panah-panah api, sehingga siji tok sing bener. Makanya dukun kadang-kadang bener, siji sekang 100. Ning sing siji ku seolah-olah membuat jenengan kaya percaya, percaya bener kok. Ini barangku yang ketemu kono ketemu tenan nih. Ingatlah ayat ini, wa indahu mafatihul ghaib. Sesungguhnya kunci-kunci yang ghaib di sisi Allah. La ya'lamu la ilaha huwa. Enggak ada yang tahu kecuali Allah saja. Jangan perlu tahu ini. Makanya jangan sampai tertarik dengan orang-orang yang koyo dukun-dukun. Subhanallah. Kalau jangan percaya kados niku, jangan jadi penduduk neraka jahanam. Mengerikan. Di sini ada dukun enggak? Oh ya banyak, subhanallah. Kalau dukun bayi nggak apa-apa nih. Oh, dukun bayi. Saya juga lahirnya dulu dengan Nini Guder namanya itu. Itu dukun bayi itu. Namanya Nini Guder panggilannya itu. Subhanallah. Hit, dulu yang lahirnya siapa? Nini Guder, bukan bidan, dulu belum ada nih. Terkenal banget tuh Nini Guder. Pinter ngelahirin dan pinter mijit itu. Makanya dukun yang dimaksud dukun yang kayak itu tuh, yang mengada-ada itu. Kemudian nah ini ibu-ibu semuanya, jangan perhatikan hadis pendek ini. Ingat hadis ini. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu qada abdin bi ardi, ja'alallahu lahu ilaiha hajatan. Ja'alallahu ilaiha hajatan." Kata Rasulullah, umpami Gusti Allah duwe karep untuk mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, maka Allah akan buat dia punya keperluan di tempat itu. Paham ibu? Nek Gusti Allah karep nyabut jenengan teng Kerawang, kon delale jenengan yo duwe perlu nang Kerawang, jenengan tindak teng Kerawang menuju kematiannya panjenengan. Cobi. Maka dari ini ulama itu subhanallah kalau baca hadis ini nangis. Sebab apa? Sesungguhnya setiap perjalanan kita sependek apapun bisa jadi itu adalah cara kita menjemput ajal. Jangan lihat kemarin reporter TV One 3 meninggal. Dengar nggak itu? Aduh soko Jakarta lewat tol pun mampir teng rest area lho, pun mampir pun istirahat. Medal saking rest area koyo dadak mampir apa mandek teng bahu jalan goro-goro jarene kacanya kurang jelas, mandek beres saka mburi telu mati. Nek memang Allah berkehendak untuk mencabut nyawa di situ, atau saka Jakarta mangkat, bayangin. Maka setiap perjalanan kita keluar dari rumah berpotensi itu adalah perjalanan terakhir kita. Maka berbuatlah baik, berkata baik, niat baik. Jangan sampai kita lagi ninggalin sholat, jalan lakuder meninggal. Kita nggak tahu. Suatu ketika di dalam kitab ini, di dalam kitabnya Bu Yuni itu diterangkan, malakul maut itu bingung. Dia diperintahkan oleh Allah untuk mencabut seseorang di India. Lah kok iki sineng kene kasih taksi kali Sulaiman alaihissalam. Ini di zaman Sulaiman. Wong sing dicabut. Kok isineng jejere Sulaiman niku lak teng Palestina to niku. Adoh men saking India. Jarene Gusti Allah kuwi jarene kon dicabut nang India kok sing jeneng kene wis arep wektune entek. Bayangin, apa yang terjadi? Orang ini mengatakan kepada Sulaiman, aku ki ndelok wong kok medeni mentoh, mbok saya dipindahkan ke tempat yang jauh. Jadi nggak tahu Sulaiman itu punya kuasa kepada awan, kepada jin, kepada angin, kan punya. Akhirnya orang ini dilemparkan oleh Sulaiman set ke India, dicabutlah di India. Paham ibu-ibu? Jadi setiap kita keluar dari rumah kita berpotensi itu adalah cara kita mencabut atau menjemput ajal kita. Hati-hati, ibu. Najan mung teng kasihan. Gini apa nggih? Enten mboten tiyang pejat teng kasihan. Oh bola-bali niku teng perapatan kasihan. Bisa terjadi di mana saja. Pak Mujono, jenengan tepangi, pulang sonten di apa namanya itu dari tempatnya Pak Lurah, naik lurus niku
duer ditabrak. Motornya dadi angka 8. Gitu. Pak mojone alhamdulillah selamat. Coba siapa yang tahu hal seperti itu? Maka kita, ibu-ibu semuanya, kalau ingat begini, nggak sempat berbuat elek. Arab meninggal ke sholat wedi. Sebab nopo sewayah-wayah kita saged dijemput. Subhanallah. Idza aradallahu qabda abdin bi ardin ja'alallahu lahu ilaihi hajatan. Kalau Allah memang berkehendak untuk mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, dia akan dibuat punya keperluan tempat ini dengan menuju ke sana adalah. Jangan pernah dengar nggak orang mau layat malah mati? Pernah nggak dengar? Satu keluarga Arab layat malah jebul DS mlebu jurang mati kabeh. Wong ngarep teko yang penganten. Lah kok malah dia meninggal? Pernah dengar seperti itu? Sering seperti itu. Sering. Maka setiap kita harus menyadari betul. Al-A'raf ayat 34. Walikuli umatin ajal. Setiap umat itu ada waktunya, ada ajalnya. Faida ja'ajaluhum, jikalau telah datang waktunya la yastakhiru sa'ata wa la yastaktimun. Kalau sudah datang waktunya boten saged maju sesaat, mundur sesaat. Mumpung kita sekarang masih ada waktu, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewat waktu kecuali dalam kondisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini merasakan sakit. Beneran sakit betul. Saya tadi pamitan ke Umi juga bilang, ini kalau saya punya salah-salah, dimaafin. Istri saya kalau udah kayak gitu mesti ya, anak-anak masih kecil-kecil ya. Oh, cuma disiki. Gitu nih. Saya kalau udah merasa dadanya sempit, sakit itu berpikirnya mungkin saya malam ini gitu. Ini benar ibu-ibu, saya menyampaikan ini dengan saya ceramahkan dengan seperti dalam kondisi dada saya tuh senut gitu dari tadi. Saya berpikir kalau saya dicabut malam ini minimal saya lagi berbuat baik. Selalu begitu berdatang dan itu saya betulan, saya merasakan betul. Mungkin saya akan dicabut nanti dalam kondisi seperti ini, mungkin saya pekerjaannya seperti ini. Lagi ceramah mungkin. Dan setiap jenengan akan dimatikan oleh Allah dengan kebiasaan panjenengan. Ini biasanya nanti pas mati ya begitu. Dan jenengan biasanya nanti pas mati. Karena jenengan akan dimatikan dengan kebiasaan panjenengan. Quran surah Al-Waqiah ayat 60. Nahnu qadarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah menentukan kematian untuk masing-masing kalian dan kami tidak lemah. Maksudnya tidak lemah niku ngaten. Pokoknya ayat panjenengan rasa komentar. Malaikat, aku njaluk duit 1 miliar, mbok mundur sedina. Saged mboten? Tak sogok sampeyan iki lho. Iki lho duitke akeh banget sugih aku. Ora sah saiki to kowe iki, balik nang Gusti Allah kono. Tak kei iki, mbok kowe kabeh. Gelem mboten malaikat? Mboten purun. Tetap saat itu juga suatu ketika di dalam kitabnya Bu Yuni itu disebutkan kisah malakul maut mendatangi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam itu nabi yang badannya koker kayak dere. Datang mau nyabut sama Musa, ditonjok di malakul maut matanya sampai biji matanya keluar, copot. Saking serunya jenenge Musa alaihissalam. Maka kemudian malakul maut datang kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau perintahkan aku kepada orang yang belum mau mati. Maka kemudian dibetulin sama Allah, dipasang lagi. Datanglah lagi ke Musa alaihissalam. Katakan kepadanya, apakah engkau masih ingin hidup? Jikalau iya, letakkan tangannya di atas domba. Sejumlah bulu yang tertutup oleh tangannya itulah tambahan waktu untuk hidupnya. Ditawari Musa alaihissalam. Jadi judul di dalam kitabnya adalah setiap nabi kalau mau meninggal ditawari Arab saiki apa sesuk. Setiap nabi itu begitu. Dan setiap nabi pasti jawab sekarang saja. Dan jangan kak, saiki sesuk. Sesuk tahun ini, saiki sesuk kan gitu. Kalau nabi ditawari. Maka kemudian datang lagi, wahai Musa, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk mengatakan kepadaku, apa kamu masih ingin hidup? Jikalau iya, letakkan tanganmu di atas domba. Sebanyak jumlah bulu yang ketutup itu, setiap satu bulu 1 tahun. Boy sakit banget niku. Ditutup 1000 bulu berarti 1000 tahun. Kata Musa alaihissalam. Bar kuwi gitu. Bar kuwi napa malaikat bar kuwi? Bar 1000 tahun niku lho. Bar tambahan niku. Yo mati. Maka Musa alaihissalam, saiki wae. Maka dicabutlah Musa alaihissalam. Nah, jadi seperti itu ibu semuanya.
Setiap kita akan sampai pada posisi itu. Entah cepat, entah lambat. Saya ngomong seperti ini itu saya sedang mendakwai diri saya sendiri. Karena saya lagi kondisi sakit. Saya tidak tahu apakah malam ini akan sampai pagi atau tidak. Gitu. Mudah-mudahan Allah berikan sisa umur dengan cara yang baik dalam ketaatan. Demikian juga dengan yang hadir. Mudah-mudahan dengan ngaji jangan bertambah taat. Rajin sholatnya. Kalau punya rezeki sebagian disedekahkan. Karena itu yang akan sangat disesali kalau jenengan nggak lakukan. Jenengan punya rezeki kok nggak dibagikan sebagian, jenengan nyesel banget di sana. Betul-betulnya. Mungkin sekarang jenengan awal sebagian. Aku boleh angel-angel kok. Tapi ketahuilah itu yang paling disesali kalau jenengan nggak lakukan. Banyak di sekitar kita yang butuh bantuan, jenengan bantu. Karena dengan itu insya Allah jenengan akan menjadi orang yang berbahagia. Nah itu pembahasan kita malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang, sebenarnya masih banyak sekali nih, tapi saya sebenarnya tenaganya sudah pol ini. Sudah tidak support lagi. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Semoga Allah sayangi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil santai sambil tanya-tanya enggak apa-apa. Sambil kita minum.